Dari kelompok 1 kelas RPL Magetan Universitas Negeri Surabaya angkatan tahun 2023. Di sini kami akan menjelaskan Tugas mata kuliah Perencanaan SDM tentang analisis dan spesifikasi jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Suwartini, NIM 2304067459. Saya akan menjelaskan tentang analis jabatan. Analis jabatan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi tentang jabatan dalam suatu organisasi. Proses ini bertujuan untuk memahami tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi yang diperlukan untuk setiap posisi. Saya akan menjelaskan fungsi analis jabatan. 1. Identifikasi tugas dan tanggung jawab. Menentukan tugas utama yang harus dilakukan dalam suatu jabatan serta tanggung jawab yang melekat padanya. 2. Pengumpulan data. Pengumpulan data mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, atau survei untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang jabatan. 3. Penyusunan deskripsi jabatan. Penyusunan dokumen yang merinci spesifikasi pekerjaan, termasuk keterampilan dan kualifikasi yang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Kartika Sari, NIM 23040674550. 5 tujuan analisis jabatan. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi karyawan. Dalam hal ini dapat mendukung mengidentifikasi kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk posisi tertentu. Dalam hal ini dapat membantu perusahaan atau instansi untuk menentukan posisi yang tepat. Yang kedua, analisis kinerja karyawan. Ini dapat mengevaluasi kinerja karyawan dengan membandingkan kinerja secara aktual dan deskripsi jabatan yang telah ditetapkan. Hal ini untuk menentukan apakah karyawan tersebut memenuhi ekspektasi dan standar pekerjaan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Ini sesuai kebutuhan spesifikasi sesuai jabatan. Diharapkan setiap perusahaan atau instansi merencanakan pelatihan untuk karyawannya guna untuk pengembangan keterampilan karyawan tersebut. Yang keempat, penentuan kompensasi. Ini dapat membantu dalam menentukan struktur gaji dan tunjangan yang adil berdasarkan tanggung jawab dan kompleksitas tugas yang diemban oleh setiap posisi. Yang kelima, perancangan pekerjaan. Dalam proses ini berfungsi untuk merancang pekerjaan secara efisien, memastikan bahwa setiap tugas itu jelas dan tidak ada tumpang tindih antara jabatan satu dengan jabatan yang lain. Terima kasih. Nomor induk mahasiswa 2304067459. Di sini kami akan menjelaskan manfaat dari analis jabatan. Analis jabatan memiliki 5 manfaat. Yang pertama, mengenali kemampuan
kemampuan karyawan. Yang kedua, metode evaluasi yang tepat. Yang ketiga, kompensasi yang adil. Yang keempat, dukungan bagi pertumbuhan organisasi. Dan yang kelima adalah penyelesaian permasalahan kepegawaian. Saya akan menjelaskan masing-masing dari manfaat analis jabatan tersebut. Yang pertama, mengenali kemampuan karyawan. Memberikan gambaran mengenai kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk setiap posisi. Membantu manajemen dalam pengambilan keputusan penting terkait dengan SDM. Yang kedua, metode evaluasi yang tepat. Dari hasil analisis jabatan dapat digunakan untuk membuat dan memperbarui metode evaluasi kinerja sehingga penilaian dapat diberikan secara objektif. Yang ketiga, kompensasi yang adil. Data dari hasil analisis jabatan dapat digunakan untuk memastikan gaji dan tunjangan yang diterima oleh setiap karyawan adalah sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan, mendorong motivasi dan kepuasan kinerja bagi karyawan. Yang keempat adalah dukungan bagi pertumbuhan organisasi. Dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur organisasi dan kebutuhan SDM dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan perkembangan organisasi secara keseluruhan. Yang kelima adalah penyelesaian masalah kepegawaian. Data dari hasil analisis jabatan dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah seperti tumpang tindih tugas dan kekurangan tenaga kerja terampil dalam organisasi. Sehingga analisis jabatan memiliki manfaat yang penting bagi organisasi karena dengan analisis jabatan dapat membantu organisasi untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dan juga memastikan bahwa setiap orang berada dalam posisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi, atau dengan kata lain, the right man on the right job, the right man on the right place. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Nurul, NIM 2304067454. Kami akan menjelaskan contoh analisis jabatan di instansi kami, yaitu Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Ada beberapa bidang di Kecamatan Bendo, salah satunya adalah bidang kesejahteraan sosial. Di sini kami akan menyampaikan kualifikasi jabatan kesejahteraan sosial. Seorang kasih kesejahteraan sosial minimal memiliki kualifikasi pendidikan antara lain sarjana atau diploma 4 di bidang ekonomi, administrasi negara, atau kesejahteraan sosial. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan yang harus dilakukan oleh seorang kasih kesejahteraan sosial di kecamatan antara lain yang pertama adalah Diklat Pimpinan 4 TOT mengenai tupoksi kesejahteraan sosial. Yang ketiga adalah pengalaman kerja. Seorang kasih kesejahteraan sosial di kecamatan minimal pernah menjadi staf kesejahteraan sosial.